Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Widianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit sumber daya manusia. Oke, di sini kita akan membahas apa itu audit sumber daya manusia, apa aja tujuannya, dan apa sih pentingnya audit sumber daya manusia bagi perusahaan dan yang lainnya. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisa yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut berjalan secara ekonomis, efisien, efektif dalam mencapai tujuannya. Tujuan dari audit sumber daya manusia yaitu meninjau suatu aspek pengelolaan sumber daya manusia untuk mengetahui keefektifan masing-masing program dalam suatu organisasi. Yang kedua, untuk mencari penjelasan dan informasi mengenai kegagalan keberhasilan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Dan yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan kinerja staf, personalia, dan karyawan. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pentingnya audit sumber daya manusia bagi perusahaan. Audit sumber daya manusia ini efektif membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan fungsi sumber daya manusia dalam perusahaan, memiliki kontribusi terhadap pengguna sumber daya internal sebaik mungkin, dan memaksimalkan efektivitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Pada saat yang bersamaan, ini akan berguna dalam menyederhanakan proses dan praktik sumber daya manusia dengan standar terbaik industri. Sumber daya manusia ini memberikan umpan balik baik kepada manajemen maupun kepada pimpinan sumber daya manusia mengenai bagaimana fungsi-fungsi sumber daya manusia secara sukses dapat mematuhi dan mencapai tujuan strategis perusahaan. Apa aja manfaat-manfaat dari audit sumber daya manusia? Yang pertama, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM, mengidentifikasi kontribusi-kontribusi Departemen SDM terhadap perusahaan, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen SDM, mensimulasi keragaman kebijakan akan praktik-praktik sumber daya manusia, menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis, menyelesaikan keluhan-keluhan dengan perdamaian pada aturan yang berlaku, serta mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur yang efektif. Sasaran apa aja yang ada dalam bidang audit sumber daya manusia? Yang pertama, prosedur peraturan. Kedua, orientasi karyawan. Ketiga, rencana kompensasi. Keempat, paket manfaat. Kelima, tinjauan kinerja. Keenam, pengakhiran masa jabatan. Ketujuh, keluar dari wawancara. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis audit sumber daya manusia. Yang pertama, kebijakan. Audit ini meninjau kebijakan perusahaan saat ini dan yang akan datang untuk memastikan konsistensi. Yang kedua, audit kepatuhan hukum. Memastikan bahwa praktik perusahaan sejalan dengan semua undang-undang ketenagakerjaan. Yang ketiga, gaji Departemen. Menetapkan semua upaya dalam satu Departemen. Yang keempat, gaji dan jam kerja. Mengungkap kesalahan dalam struktur gaji dan jam kerja perusahaan bagi setiap ketenagakerjaannya. Kelima, pelatihan karyawan. Memastikan program pelatihan dan pengembangan karyawan di sebuah perusahaan. Terakhir, saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana melakukan audit sumber daya manusia. Yang pertama, pantau proses administrasi karyawan untuk tetap sesuai dengan ketentuan dalam menyimpan arsip karyawan. Kedua, tinjau proses rekrutmen dan seleksi organisasi untuk memastikan bahwa mereka tidak diskriminatif dan mereka mematuhi kebijakan kesempatan kerja yang sama. Ketiga, periksa langkah-langkah keselamatan kerja dan praktik manajemen risiko terutama untuk karyawan yang bentuk pekerjaannya rentan dengan kecelakaan kerja. Keempat, mengevaluasi kesempatan pelatihan dan pengembangan karyawan terutama untuk karyawan yang baru. Kelima, kompilasi informasi kompensasi dan tunjangan, tinjau praktik gaji di perusahaan berdasarkan Undang-Undang Upah Minimum dan klasifikasi karyawan yang berlaku. Demikianlah penjelasan saya mengenai audit sumber daya manusia. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.